Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Aku memang tidak punya pilihan, tapi itu tidak berarti aku tidak akan menaikkan syarat apapun. Zoysia Abadi menjawab dengan suara pelan. Kondisi apa yang kamu miliki? Aku akan senang mendengarnya, kata Hanli dengan senyum acuh tak acuh. Zoysia yang abadi tampaknya telah mempertimbangkan masalah ini sebelumnya, dan segera menjawab, ini sangat sederhana, saya akan memberitahu tujuan sebenarnya yang dapat dilayani tubuh saya, dan sebagai imbalannya, Anda harus membiarkan jiwa saya menghilang ke surga dan bumi sehingga saya bisa memasuki siklus reinkarnasi. Dalam hal ini, jika saya memiliki kehidupan kedua, saya akan memiliki kesempatan untuk menjadi makhluk seperti Anda. Namun, pertukaran ini harus dilakukan dengan persyaratan saya. Jika tidak, saya lebih baik tubuh dan jiwaku binasa di sini daripada digunakan oleh orang lain. Aku akan menggunakan teknik rahasia untuk membagi jiwaku menjadi dua, bagian yang lebih besar akan berisi kehendak otonomku, sedangkan bagian yang tersisa akan berisi beberapa ingatanku. Kamu harus melepaskan bagian utama jiwaku terlebih dahulu, dan jika bagian yang tersisa melihat bahwa Anda telah melakukannya, itu akan memberitahu Anda rahasia saya. Setelah Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan, Anda juga harus melepaskan bagian jiwa saya yang tersisa, sehingga ia juga dapat memasuki siklus reinkarnasi. Dengan demikian, Anda tidak perlu khawatir, dan saya juga dapat memberitahu Anda rahasia saya tanpa keraguan, kata Zoysia Abadi dengan sikap tanpa ekspresi. Hanli cukup tergoda dengan tawaran ini, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya sambil berkata, aku tidak perlu khawatir. Aku tidak yakin itu benar. Bagaimana jika aku melepaskan bagian utama dari jiwamu, hanya untuk bagian yang tersisa untuk mencabut janjimu dan menahan diri untuk tidak memberitahuku apapun? Kalau begitu, aku akan melepaskan jiwamu dengan sia-sia. Dulu ketika kamu menangkapku, aku sudah membawa banyak luka, jadi bahkan jika aku tidak jatuh ke tanganmu, cepat atau lambat orang lain akan menangkapku. Oleh karena itu, aku tidak punya dendam terhadapmu, jadi aku pasti akan melakukannya. Aku tidak mempertaruhkan sebagian dari jiwaku hanya untuk membencimu. Lagi pula, siapa yang tahu masalah apa yang bisa muncul jika jiwa yang rusak memasuki siklus reinkarnasi? Zoysia Abadi membalas dengan tenang. Hanli membelai dagunya dan menilai Zoysia Abadi untuk beberapa saat sebelum tiba-tiba mengangguk sambil tersenyum sambil berkata, baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Kamu benar-benar bersedia menerima persyaratan ini dengan mudah. Zoysia yang abadi agak ditarik kembali oleh betapa mudahnya Hanli menerima kondisi ini. Kalau begitu, apakah Anda punya saran yang lebih baik? Hanli bertanya dengan senyum tipis di wajahnya. Tidak, hanya saja kupikir bahkan jika kamu akan setuju, kamu harus memikirkannya cukup lama, Zoysia Abadi menjelaskan. Tidak banyak yang harus kupikirkan. Sejujurnya, bisa menangkapmu adalah kejutan yang menyenangkan, jadi aku tidak perlu serakah dan terlalu memikirkan banyak hal. Ekspresi Zoysia yang abadi sedikit berubah setelah mendengar ini, tetapi dia tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan. Baiklah, kamu bisa melanjutkan dan melepaskan teknik rahasia pemisahan jiwamu sekarang. Berapa banyak waktu yang kamu butuhkan? Kamu tidak akan memberitahuku bahwa kamu membutuhkan beberapa dekade atau bahkan 1 abad, kan? Hanli bertanya. Tentu saja itu tidak akan memakan waktu lama, tapi itu juga tidak akan menjadi waktu yang singkat. Aku seharusnya bisa menyelesaikan teknik rahasia ini dalam waktu 1 tahun. Namun, selama waktu ini, kamu harus menghilangkan beberapa batasan di tubuhku, Zoysia Abadi menjawab dengan serius. 1 tahun? Baiklah, aku bisa memberimu waktu sebanyak itu, dan aku akan menghilangkan sebagian besar batasan pada tubuhmu.
Namun, batasan yang tetap ada pada tubuhmu akan sangat buruk, jadi aku menyarankan kamu untuk tidak berpikir tentang melarikan diri. Tentu saja, jika Anda masih bisa melarikan diri dalam keadaan seperti ini, maka saya tidak akan menyalahkan siapapun kecuali diri saya sendiri, kata Han Li dengan tenang. Sebelum ditangkap olehmu, luka masa laluku sudah membara, dan aku baru saja menahan diri sekarang, di mana aku akan mendapatkan energi ekstra untuk mencoba dan melarikan diri. Keluh Zoysia abadi dengan senyum masam. Han Li terkekeh setelah mendengar ini dan tidak memberikan jawaban. Dia kemudian tiba-tiba menjentikkan satu jari, dan dua bunga roh, satu emas dan satu perak, terbang keluar dari lengan bajunya. Zoysia yang abadi segera memfokuskan pandangannya pada dua bunga roh ini untuk menemukan bahwa yang satu adalah kumbang emas, sedangkan yang lainnya adalah gagak api perak mini. Masing-masing berukuran sebesar ibu jari manusia, dan menyerupai ornamen rumit yang telah ditempa dari perak dan emas asli. Silver Fire Raven tidak membangkitkan banyak reaksi dari Zoysia yang abadi, tetapi begitu ia melihat kumbang emas, ekspresinya berubah drastis saat ia berseru, kumbang pemakan emas. Oh, kamu mengenali serangga roh ini. Hehe, kalau begitu, aku yakin kamu tidak akan mencoba melarikan diri sekarang. Han Li terkekeh sambil mengangkat tangan dan menunjuk ke arah kumbang emas dan burung perak. Ekspresi Zoysia abadi berubah beberapa kali berturut-turut setelah melihat ini. Itu secara alami menyadari betapa menakutkannya kumbang pemakan emas, dan ini adalah salah satu kumbang dewasa juga. Jika bukan karena fakta bahwa tubuhnya telah benar-benar dibatasi, kemungkinan besar ia sudah melarikan diri untuk hidupnya. Han Li tidak menjelaskan apa itu burung perak yang berapi-api, tetapi untuk itu telah dirilis bersama kumbang pemakan emas menunjukkan bahwa itu jelas merupakan makhluk yang cukup menakutkan juga. Kedua makhluk itu melayang ke mulut Zoysia yang abadi, dan dia ragu sejenak sebelum menggertakkan giginya, lalu membuka mulutnya, di mana kedua makhluk itu menghilang ke dalam tubuhnya sekaligus. Han Li tersenyum saat melihat ini sebelum membuat gerakan meraih ke arah Zoysia abadi. Beberapa puluh benang perak langsung terbang keluar dari tubuhnya sebelum menghilang di balik lengan bajunya dalam sekejap. Segera setelah itu, Han Li mulai melantunkan sesuatu, dan petak cahaya warna-warni juga muncul dari tubuh Zoysia yang abadi, kemudian membentuk serangkaian jimat 5 warna yang menghilang ke udara tipis. Cahaya perak melintas di mata Zoysia yang abadi saat melihat ini, dan cahaya ungu cemerlang tiba-tiba mulai memancar dari tubuhnya. Sementara itu, cahaya hijau yang memancar dari wajahnya meredup secara signifikan, dan keempat anggota tubuhnya yang seperti akar berubah menjadi anggota tubuh manusia normal di tengah kilatan cahaya ungu. Tes-tes, seperti yang diharapkan dari makhluk roh sekali bermu, bahkan setelah mengalami luka parah seperti itu, kamu masih bisa pulih sedemikian rupa. Han Li mendecakkan lidahnya dengan heran. Anda memiliki kebun obat di sini, bukan? Biarkan saya mengakar di kebun obat Anda. Dengan melakukan itu, saya akan dapat memanfaatkan ki spiritual yang dikeluarkan oleh obat roh terdekat untuk mempercepat penyelesaian rahasia pemisahan jiwa saya. Teknik, tanya Zoysia abadi. Tentu saja, ikutlah denganku, jawab Han Li dengan anggukan. Inilah yang akan dia usulkan karena mendapatkan Zoysia abadi untuk tinggal di kebun obat berarti Dol akan dapat terus mengawasinya. Bagaimanapun, Zoysia abadi ini tidak memiliki basis kultivasi yang kuat. Selain itu, dia terluka parah dan gua tinggal memiliki batasan yang kuat, jadi kekuatan tahap tempering spasial awal Dol seharusnya lebih dari cukup untuk menjaganya tetap terkendali. Dengan mengingat hal itu, Han Li bangkit sebelum mengayunkan lengannya ke udara. Semburan cahaya biru melintas, membersihkan semua kontainer di tanah. Pada saat yang sama, semburan cahaya putih melintas dari permukaan pintu batu, dan pintu itu terbuka dengan sendirinya. Han Li segera keluar dari ruang rahasia,
dan setelah ragu sejenak, Zoysia abadi mengikuti. Begitu dia keluar dari ruang rahasia, dia bertemu dengan seorang wanita tanpa ekspresi yang berdiri di luar dengan ki glasial samar yang memancar dari tubuhnya. Ini tidak lain adalah boneka hidup, Doll, yang dipanggil Hanli menggunakan indera spiritualnya. Doll membungkuk hormat ke arah Hanli sebelum berdiri tegak dengan gaya kayu lagi. Hanli mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa saat dia berjalan menuju kebun obat. Melihat betapa langka tempat tinggal gua di Cloud City, taman obat Hanli secara alami tidak terlalu besar, ukurannya hanya sekitar 3.000 kaki. Namun, ketika Zoysia abadi mengikutinya ke kebun obat, ekspresi senang muncul di wajahnya saat berkata, "Tidak buruk. Tempatnya tidak terlalu besar, tetapi ki spiritual di sini sangat kaya. Anda telah memilih sebuah tempat yang bagus, rekan Taois." "Hehe, bukan karena aku memilih tempat yang bagus, kelimpahan ki spiritual hampir sama di seluruh gunung roh ini. Kamu dapat menemukan tempat yang kamu sukai," jawab Hanli dengan tertawa kecil. "Begitukah? Maka tidak masalah jika aku melakukannya." Zoysia abadi mengangguk sebelum tubuhnya bergoyang, dan memasuki kebun obat di depan Hanli. Senyum tipis muncul di wajah Hanli saat dia juga memasuki taman dengan tidak tergesa-gesa, diikuti oleh Doll. Saat Zoysia abadi berjalan melalui kebun obat, ia mengamati pandangannya melalui area sekitarnya, dan sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Mengesampingkan betapa berharganya obat roh di taman ini, hampir setengahnya berusia lebih dari 10.000 tahun, dan di antara obat roh yang tersisa, banyak di antaranya masih berusia lebih dari 1.000 tahun atau bahkan beberapa ribu tahun. Seluruh kebun obat dipenuhi dengan semua jenis aroma obat yang kaya, dan jika manusia tinggal di sini bahkan untuk sementara waktu, sangat mungkin semua penyakit mereka yang ada akan sepenuhnya diringankan. Zoysia abadi cukup terpana dengan ini, dan langsung tergoda untuk memeriksa seluruh kebun obat. Dengan demikian, bahkan setelah melewati tengah taman, itu masih berlanjut. Hanli hanya mengikuti di belakangnya dengan sikap tanpa ekspresi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kebun obat tidak terlalu besar, dan beberapa saat kemudian, Zoysia yang abadi hampir mencapai kesimpulannya. Bayangan putih melintas, dan makhluk berukuran sekitar setengah kaki tiba-tiba melompat keluar dari sepetak obat roh di dekatnya. Kemudian mulai melompat ke arah lain, dan Zoysia yang abadi cukup tertarik untuk menemukan bahwa ini adalah kelinci putih salju yang besar. Itu adalah kelinci yang dimanifestasikan oleh jiwa Ninekal Spirit Ginseng Hanli. Tiba-tiba, Zoysia abadi tampaknya telah menyadari apa kelinci ini, dan ekspresi kaget dan gembira muncul di wajahnya saat ia berseru, "Apa ini? Mengapa kamu tampak begitu terkejut, rekan Taois? Apakah kamu tidak melihat obat roh lain seperti kamu yang telah memanifestasikan bentuk makhluk hidup?" Hanli agak terkejut dengan reaksi kerasnya. "Tentu saja tidak. Obat-obatan roh seperti saya memiliki begitu banyak pemangsa alami dan kami hampir sepenuhnya tidak berdaya melawan mereka. Bahkan di antara puluhan ribu obat-obatan roh, sulit untuk mengatakan apakah bahkan seseorang akan mencapai tahap di mana ia mencapai perasaan." Setelah berjalan lebih dari 100 kaki, Zoysia abadi tiba di tempat terpencil di dalam taman obat, dan itu juga tempat di mana Ninekal Spirit Ginseng berada. Kelinci putih yang dimanifestasikan dari jiwanya saat ini sedang duduk di kaki tanaman, menggigit akar besar yang telah digali di suatu tempat dari kebun obat. Saat melihat Hanli dan yang lainnya, kelinci itu hanya melirik ke arah mereka dengan mata seperti batu delima, lalu terus menggigit makanannya seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Memikirkan kembali betapa takutnya dia dulu, Hanli tidak bisa menahan tawa melihat perbedaan sikapnya di masa lalu dan saat ini. Sementara itu, Zoysia abadi menilai kelinci putih dengan tatapan lembut di matanya. Tiba-tiba ia melangkah maju dan membuat gerakan mencengkeram,
di mana petak cahaya ungu muncul dari tangannya, menyapu kelinci dan akar yang dimakannya dan menarik mereka ke arahnya. Kelinci putih itu terus menggerogoti akarnya di dalam cahaya ungu, seolah-olah tidak menyadari ada yang tidak beres. Zoysia abadi menatap kelinci putih untuk beberapa saat sebelum mengulurkan tangan ke dalam cahaya ungu untuk mencoba dan mengelusnya. Namun, sebelum jari-jarinya dapat melakukan kontak dengan tubuh berbulu kelinci, yang terakhir menghilang di udara di tengah kilatan cahaya spiritual, meninggalkan jejak bayangan di belakangnya. Detik berikutnya, kelinci putih itu muncul lagi di tanah, dan ia bangkit dengan kaki belakangnya. Pada saat yang sama, bulunya yang seputih salju juga berdiri tegak, dan giginya yang kecil di Zoysia abadi dalam apa yang mungkin dianggap sebagai tampilan yang mengancam. Sangat jelas bahwa tindakan Zoysia yang abadi telah membuat kelinci itu salah arah. Namun, Zoysia abadi hanya tersenyum sebagai tanggapan, dan auranya tiba-tiba berubah saat cahaya yang memancar dari tubuhnya berubah dari ungu menjadi warna hijau cerah. Semburan ki spiritual atribut kayu yang kaya terpancar dari tubuhnya, dan setelah bersentuhan dengan ki spiritual ini, kelinci putih itu tiba-tiba goyah dalam tampilan yang mengancam. Setelah menghirup udara di sekitarnya dengan hidung merah jambu kecilnya, ekspresinya mereda secara signifikan, dan bahkan tampaknya ada sedikit kasih sayang di matanya saat dia mengalihkan pandangannya ke arah Zoysia abadi lagi. Kemarilah, anak kecil. Zoysia yang abadi bertepuk tangan sebelum membuka lengannya dengan sikap mengundang. Kelinci putih tampaknya mampu memahami apa yang dikatakan Zoysia abadi, dan setelah ragu-ragu sebentar, ia benar-benar melompat ke pelukan Zoysia abadi. Zoysia abadi sangat gembira, dan mulai membelai kepala kelinci putih dengan hati-hati. Mata kelinci putih itu menyipit karena kenikmatan sebagai tanggapan, dan menjulurkan lidah merah kecilnya untuk menjilat jari-jari Zoysia yang abadi. Saat Zoysia abadi membelai kepala kelinci, ia menoleh ke Han Li dengan ekspresi serius di wajahnya, dan berkata, "Ini luar biasa. Sepertinya tidak jauh dari mencapai kecerdasan. Rekan Taois Han, melihat saudara-saudaraku ini dapat bergerak begitu bebas di kebun obat Anda, cukup jelas bagi saya bahwa Anda merawatnya dengan baik. Dalam hal ini, Anda tidak keberatan jika saya membantunya mencapai kecerdasan dan mengajarkannya beberapa hal, akankah Anda setuju? Anda dapat membantunya mencapai kecerdasan." Han Li agak terkejut mendengar ini. Memang, saya adalah obat roh yang telah mencapai kecerdasan, dan ada beberapa kemampuan dan seni kultivasi yang saya kuasai yang hanya bisa diwariskan oleh saudara-saudara saya. Jika bisa mempelajari semua yang ingin saya ajarkan, itu akan dapat menghindari membuat banyak kesalahan yang saya buat di masa lalu. Jika itu juga dapat memanifestasikan bentuk manusia seperti saya yakin itu akan sangat membantu Anda di masa depan, jawab Zoysia abadi di suara lambat. Setelah melihat Zoysia abadi untuk waktu yang lama, Han Li akhirnya mengangguk, tetapi dia juga menyatakan beberapa syaratnya sendiri. "Aku bisa mengizinkanmu melakukan itu, tapi bonekaku harus hadir untuk mengawasi apapun yang kamu lakukan padanya. Selain itu, boneka ini akan menemanimu dengan dekat setiap saat. Tidak masalah sama sekali. Tidak ada yang rahasia atau jahat tentang apa yang ingin saya lakukan." Zoysia abadi segera setuju. "Baiklah, kalau begitu aku juga tidak punya masalah lebih lanjut. Kamu bisa beristirahat di sini selama sekitar 1 tahun ke depan, dan jika kamu punya permintaan, beritahu bonekaku," kata Han Li sambil melambaikan tangan ke udara, dan Doll segera melangkah maju untuk bergabung dengannya. "Mulai hari ini, tetaplah bersama rekan Taois ini setiap saat, dan jangan tinggalkan dia tanpa pengawasan bahkan untuk sesaat pun," perintah Han Li dengan serius. Boneka hidup tidak memiliki sifat spiritual tingkat tinggi, tetapi secara alami dapat memahami instruksi sederhana seperti itu. Dengan demikian, Doll mengangguk. Zoysia abadi terkekeh saat melihat ini,
dan dia mengibaskan pergelangan tangannya untuk mengirimkan seberkas cahaya ungu yang membawa kelinci putih dengan lembut kembali ke tanah. Setelah itu, ia menuju ke tempat yang berjarak beberapa puluh kaki dari Ninekal Spirit Ginseng, lalu merentangkan kakinya. Cahaya hijau melintas di sekujur tubuhnya lagi, dan keempat anggota tubuhnya kembali ke bentuk akar ungu sebelum menggali langsung ke tanah. Pada saat ini, seluruh tubuh Zoysia yang abadi mengambil rona hijau bening. Han Li berdiri di tempat dan menilai Zoysia abadi untuk beberapa saat sebelum berangkat dari kebun obat dengan senyum tipis di wajahnya. Meskipun dia sangat ingin tahu tentang kegunaan misterius Zoysia yang abadi, ada hal lain yang harus dia perhatikan untuk saat ini. Tanggal Xian telah setuju untuk memperbaiki setelan armor iblis surgawinya akan segera tiba. Han Li juga sangat menantikan ini. Sebagai tindakan pencegahan keamanan, Han Li melepaskan Leopard Kirin Beast dan Nas Chen Soul kedua, lalu mengaktifkan semua batasan di gua tempat tinggalnya sebelum berangkat. Beberapa jam kemudian, kereta yang ditarik binatang buas yang dia panggil tiba di depan toko Xian. Pintu toko tertutup rapat, dan sepertinya tidak menerima pelanggan. Han Li mengangkat tangan saat melihat ini, dan semburan cahaya api tiba-tiba terbang keluar dari lengan bajunya sebelum menghilang melalui pintu dalam sekejap. Setelah itu, dia terus menunggu dengan sabar di luar. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka di tengah derit lembut, dan suara lembut Xian terdengar dari dalam. Kamu benar-benar tepat waktu, Kakak Han, setengah bulan baru saja berlalu, dan kamu sudah datang mengunjungiku. Hehe, aku sangat ingin memperbaiki armornya, maaf jika aku terlihat sedikit tidak sabar, Han Li terkekeh saat dia melangkah ke toko. Pintu menutup di belakangnya dengan sendirinya, dan Xian berdiri di tengah toko saat dia menoleh ke Han Li dengan senyum di wajahnya. Begitu Han Li berjalan ke arahnya, Xian membuat segel tangan untuk mengaktifkan pelat formasinya. Cahaya spiritual menyala, dan keduanya tiba-tiba menghilang dari toko, telah diteleportasi langsung ke celah spasial Xian. Han Li berjalan keluar dari formasi teleportasi sebelum melihat sekeliling, dan tatapannya langsung tertuju pada sudut ruang tertentu. Di sana, sebuah formasi besar dengan radius lebih dari 100 kaki telah dibentuk. Seluruh formasi berwarna hitam pekat, dan ada sekitar selusin kristal hitam yang tertanam di tanah di sekelilingnya. Di tengah-tengah formasi adalah kuali tembaga biru yang tingginya sekitar 5 kaki, dan ada rune rumit yang diukir di seluruh permukaannya, serta kabut putih samar yang memancar darinya. Beberapa kaki di udara di atas kuali adalah benda seukuran kepalan tangan yang diselimuti kabut putih. Objek itu melayang dengan cara yang benar-benar tidak bergerak dan memancarkan cahaya hitam yang menyilaukan. Mata Han Li menyipit saat melihat ini. Objek di atas kuali telah berubah sedikit dalam penampilan, tetapi tidak salah lagi ki jahat yang membekukan yang memancar darinya, itu tidak lain adalah inti iblis tingkat suci dari kera iblis itu. Pada titik ini, inti iblis telah sepenuhnya mengkristal, membuatnya tampak seperti kristal hitam yang berkilauan. Xian juga keluar dari formasi teleportasi, dan tersenyum ketika dia berkata, "Bagaimana menurutmu, rekan Daois? Aku pasti tidak bermalas-malasan beberapa hari terakhir ini. Aku harus mengeluarkan banyak usaha dan berharga, bahan untuk sepenuhnya menghapus semua jejak jiwa kera iblis tingkat suci dari inti iblis ini, dan juga membuat ki jahat yang dikandungnya kurang stabil dan sulit dikendalikan." Oh, dari suaranya, kamu bersiap untuk sepenuhnya menyempurnakan inti iblis ini daripada memasukkannya ke dalam baju zirah, renung Han Li sambil mengelus dagunya. Aku tidak berpikir kamu akan memiliki pengetahuan yang luas dalam penyempurnaan alat juga, Kakak Han. Memang, itulah niatku. Menyematkan seluruh inti iblis ke dalam baju zirah akan memperbaiki beberapa retakan terbesar di atasnya, tapi aku menang, tidak bisa mengatasi retakan yang lebih kecil dan lebih halus.
Saya yakin Anda tidak ingin mengenakan baju zirah dengan celah mencolok di dalamnya, bukan, Kakak Han? Xian menjelaskan dengan ekspresi agak terkejut di wajahnya. Saya hanya tahu sedikit tentang penyempurnaan alat, jadi saya serahkan semuanya kepada Anda, rekan Taois. Saya sangat percaya diri dengan teknik penyempurnaan alat dari perlombaan kristal, kata Han Li sambil tersenyum. Xian hanya tersenyum setelah mendengar tanggapan sederhana Han Li, dan dia melanjutkan, sementara saya sedang memperbaiki baju zirah ini, saya harus mengaktifkan pembatasan di ruang ini, dan saya mungkin juga membutuhkan Anda untuk membantu saya. Jika semuanya berjalan lancar, kami seharusnya dapat menyelesaikan proses perbaikan dalam waktu sekitar 3 hari. 3 hari tentu bukan waktu yang lama, dan harta karun ini sedang diperbaiki untukku, jadi sudah sewajarnya aku meminjamkan bantuanku. Han Li tidak keberatan sama sekali. Kalau begitu, mari kita mulai sekarang juga. Xian tampaknya juga tidak ingin membuang-buang waktu dengan kata-kata, saat dia mengangkat tangan ke udara. Platformasi yang dia bawa naik ke udara, lalu berputar di tempat di atas kepalanya. Cahaya spiritual menyala saat segel mantra dengan warna berbeda tersapu keluar dari platformasi, lalu menghilang ke berbagai lokasi di celah spasial. Detik berikutnya, angin kencang tiba-tiba menyapu udara di atas, dan awan gelap yang menindas melonjak dalam hiruk-pikuk. Pada saat yang sama, suara dering tumpul terdengar dari dinding ruang sebelum lapisan ki abu-abu mulai muncul ke permukaan. Dengan demikian, seluruh ruang tenggelam dalam kegelapan total yang begitu kuat sehingga orang tidak dapat melihat jari-jari mereka bahkan jika mereka mengangkatnya ke wajah mereka. Seolah-olah ruang ini telah terjun ke dunia iblis. Han Li mengayunkan lengan baju ke udara saat melihat ini, dan bola cahaya putih seukuran telur terbang keluar dari lengan bajunya sebelum berputar di sekelilingnya, sehingga membuat area sekitarnya menjadi lebih terang. Pada saat ini, Xian sudah berjalan menuju formasi besar. Han Li tidak mengatakan apa-apa saat melihat ini, tetapi tubuhnya bergoyang saat dia mengambil apa yang tampak seperti 2 langkah lambat dan terukur. Namun, dia kemudian tiba-tiba muncul di belakang Xian di detik berikutnya, seolah-olah dengan teleportasi seketika. Xian tampaknya sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di belakangnya, dan dia hanya mengangkat tangan untuk melemparkan segel mantra ke arah formasi di depan. Suara mendengung rendah langsung terdengar, setelah itu seluruh formasi diaktifkan di tengah pusaran cahaya hitam. Ekspresi Han Li sedikit berubah saat melihat pemandangan yang terbentang di depan matanya. Dia belum menguraikan tujuan dari formasi ini, tetapi semburan ki jahat yang berasal dari formasi memang sangat murni. Karena itu, dia merasa agak penasaran tentang dari mana Xian mendapatkan begitu banyak ki jahat. Tepat pada saat ini, Xian tiba-tiba mulai melantunkan sesuatu, diikuti oleh cahaya biru terang yang keluar dari tubuhnya. Proyeksi kirin biru yang berukuran beberapa puluh kaki kemudian tiba-tiba muncul di belakangnya. Awalnya, proyeksi kirin benar-benar diam, tetapi ketika nyanyian Xian secara bertahap semakin mendesak, perlindungan akhirnya perlahan membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola api seukuran kepala. Bola api itu cukup aneh karena berwarna hitam dan biru, dan menghantam kuali tembaga di tengah formasi dalam sekejap. Akibatnya, lapisan api hitam dan biru yang membara segera muncul ke seluruh kuali.